Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 9 Maret 2022, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Bapak Gede Narayana, SE, MSI, dengan topik Peranan Mahasiswa dalam Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung di bumi. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, dan selamat siang, dan juga salam sehat selalu buat kita semua ya. Para hadirin dimanapun Anda berada, terutama para mahasiswa yang saya banggakan, kolega dosen, ya, rekan-rekan panitia, ya, dan tentu saja narasumber kita hari ini, Bapak Gede Narayana. Selamat berjumpa kembali Selamat. pada kesempatan ini ya, Pak Gede ya. Siap Rob. Ya, juga buat para hadirin yang lain, selamat berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah KU 4078 Studium Generale, baik yang hadir melalui kanal YouTube streaming ya, ataupun dari Zoom ya. Pertama-tama perkenankan saya Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut, atas nama Rektor ITB Profesor Reni Wirahadikusuma mengucapkan selamat datang kepada Pak Gede Narayana sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia ya. Selamat berjumpa lagi nih Pak Gede ya. Kita beberapa waktu yang lalu kan kita bertemu ya. Siap. Dalam suasana yang berbeda. Nah, sekarang kita bertemu lagi, alhamdulillah. Ya. Baik, saya teruskan. Sebagaimana kita ketahui ya, good governance atau tata kelola di ITB ini, ya ITB sebagai badan publik ini hanya bisa diwujudkan bila ada kerjasama yang baik ya, artinya ada partisipasi aktif ya di dalam penyusunan dan pengelolaan kebijakan publik, informasi ya, dan termasuk juga di sini peran mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika ITB ya. Jadi mahasiswa itu adalah bagian dari sivitas akademika ITB. Nah, sebagai insan intelektual generasi penerus bangsa, tentunya kita semua berharap bahwa mahasiswa ke depannya dapat memiliki karakter profesional,
akuntabel, dan juga integritas ya, serta mudah-mudahan juga bisa mencapai dan memiliki kemampuan literasi dalam membaca dinamika perkembangan zaman. Nah, dalam era keterbukaan informasi dan alam demokrasi, tentunya mahasiswa perlu membekali diri dengan keterampilan, kemampuan, dan barangkali juga kepekaan ya. Nah, bagaimana peran mahasiswa dan kira-kira harapan apa yang bisa kita gantungkan kepada mereka ke depan? Nah, kita akan simak pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang baik ini, narasumber kita akan menyampaikan paparan dengan topik peranan mahasiswa dalam keterbukaan informasi publik. Saya kira nanti ini menjadi suatu diskusi yang menarik nih nanti ya, mudah-mudahan Pak Gede, kita berharap mendapat masukan yang banyak dari kuliah pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya sekali lagi nih Pak Gede sudah bersedia hadir ya di sela-sela kesibukannya untuk berbagi bersama kita semua dan juga nanti berdiskusi ya. Sebagaimana kelaziman acara Studium Generale ini biasanya diawali dengan pemaparan, barangkali sampai jam sekitar 10-an begitu ya. Nah, nanti kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sampai dengan pukul 11 kurang seperempat ya. Acara ini insya Allah akan dipandu oleh moderator Bapak Ridwan Fauzi. Terima kasih ya Pak Ridwan untuk kesediaannya hari ini membantu kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia SG, para dosen pengampu mata kuliah SG yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga ada Direktorat Kemahasiswaan, Biro Komunikasi Humas, Ibu Naomi dan tim, dan tentu saja pihak-pihak yang membantu terselenggaranya acara ini. Sekali lagi, kami pimpinan ITB mengaturkan banyak terima kasih kepada narasumber untuk kesediaan yang berbagi pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara Studium Generale ini, dan selanjutnya akan saya serahkan acara kembali kepada pemandu acara dan moderator. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Bapak Gede Narayana SE/MSI, dengan topik Peranan Mahasiswa dalam Keterbukaan Informasi Publik. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Ridwan Fauzi, SPD MH. Beliau adalah dosen mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan berasal dari kelompok keahlian Ilmu-Ilmu Kemanusiaan ITB. Kepada Bapak Ridwan Fauzi, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Reni Wirahadi Kusuma PhD. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Wijaya Martokusumo. Yang saya hormati Biro Komunikasi Humas ITB, Ibu Naomi Haswanto, MSN. Yang saya hormati Bapak Direktorat Kemahasiswaan ITB, Bapak Dr. G. Prasetyo Aditama. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu SG, dan tak lupa pemateri yang saya kita hormati. Selamat datang Bapak Gede Narayana SE/MSI dari Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini pada 9 Maret 2022 di Studium Generale kita semua kedatangan pemateri kita dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Bapak Gede Narayana SE/MSI. Sebagaimana kita tahu bahwa di antara tugas Komisi Informasi Pusat diantaranya menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan berbagai sengketa informasi publik, baik melalui mediasi atau adjudikasi non-litigasi. Bahwa mahasiswa memiliki peran dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Sebagai insan intelektual, mahasiswa tentu saja memiliki karakter profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karenanya, peranan mahasiswa diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses kebijakan publik dan juga bersinergi dengan badan-badan publik yang ada dalam rangka mewujudkan bad governance.
di hadapan pemateri, di hadapan kita semua sudah kedatangan Bapak pemateri. Insya Allah saya akan bacakan sekilas CV-nya. Pemateri kita, beliau bernama Bapak Gede Narayana SEMSI. Beliau lahir di Jakarta 27 Maret 1968. Insya Allah beberapa minggu ke depan akan berulang tahun. Bentar lagi, Beliau Pak. Bentar lagi, Kang. siapa? Beliau pendidikan beliau S1-nya di Universitas Pancasila, S2-nya di Universitas Hindu Indonesia Unhi Bali, mengambil konsentrasi Magister of Science. Pengalaman karir beliau sebagai Ketua Komisioner Komisi Informasi Pusat 2017 sampai 2021, Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Komisioner KPU Jakarta Pusat, Saitama Ken Jepang di Bank Bumi Daya Plaza Jakarta dan Alliance Institute Jakarta. Pengalaman organisasi beliau pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila, Wakil Ketua Alumni Universitas Pancasila, Wakil Ketua Alumni GMNI Jakarta, Wakil Ketua PHDI Jakarta, Ketua Prajaniti Hindu Jakarta, dan Ketua LKPP Prada Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan mungkin selama 50 menit ke depan kepada Pak Gede untuk memberikan pemaparan terkait materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Monggo dipersilahkan, Pak. Ya, terima kasih Kang Moderator. Nah, kalau orang Bandung, Kak Akang ya, Akang Ridwan Fauji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat jasmani dan rohani. Yang kami banggakan, kami hormati Ibu Rektor Institut Teknologi Bandung. Yang kami hormati juga Bapak Sekretaris Institut. Nah, ini yang udah berapa kali ketemu nih, Prof. Wijaya Martokusumo. Jago pantun ini Prof nih, bukan hanya jago ilmiah, jago pantun rupanya. Cuma belum dikeluarin pantunnya sama Prof nih. Silakan. Lalu juga yang kami hormati Ibu Naomi, Kepala Biro Humas ya Bu ya. Yang pertama menginformasikan kepada kami itu Bu Naomi. Memang sesuai dengan fungsinya dan jabatannya kali Bu ya, Humas ya. Lalu Bapak Direktur Kemahasiswaan, Bapak Prasetyo Aditama. Lalu juga para dosen pengampu, Bapak Dr. Epin Sepudin, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir pada studium general ini, serta adik-adik mahasiswa yang berkesempatan hadir pada acara studium general ini. Tentunya yang pertama, puji syukur kehadirat Tuhan, karena biar bagaimanapun COVID ini memang sudah melandai dan mungkin mengarah ke yang lebih bagus kondisinya, tapi bagaimanapun puji syukur kehadirat Tuhan kita dalam kondisi sehat, bisa bertatap muka meskipun secara virtual, bisa saling diskusi lah pada sesi ini. Tentunya saya pribadi juga mengaturkan terima kasih kepada jajaran pimpinan Institut Teknologi Bandung yang memberikan kesempatan untuk melakukan diskusi ini, memberikan ruang kepada saya. Karena memang lembaga pendidikan itu berperan penting di dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Paling tidak, dia menyiapkan kader-kader terbaik bangsa untuk masa depan. Kalau bicara seperti itu, artinya kader-kader bangsa, Bandung tuh penuh dengan banyak kader-kadernya, apalagi dari ITB ya, yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Bahkan sampai hari ini alumni-alumni Institut Teknologi Bandung banyak berkiprah di lembaga-lembaga nasional. Jadi mungkin 10-20 tahun lagi ada adik mahasiswa ini, Prof, ada adik kita nih, mahasiswa kita ini pasti masanya mereka lah yang akan menjadi pemimpin kita, kan udah lengser nanti kan. Karena itu kesempatan ini sekaligus juga nih saya pakai untuk membentuk karakter pemimpin-pemimpin masa depan nih. Apalagi moderatornya tadi mata kuliahnya Pancasila. Ini ketemu. Ya, itu ya sebagai pembuka. Dan tentunya
saya senang berdiskusi ya dengan adik-adik mahasiswa. Mungkin juga nanti kita perdalam, perluas, mempertajam dari sisi hal-hal tertentu dengan diskusi-diskusi. Mungkin sekarang kita mulai ya dengan yang pertama, yaitu Dalisred minta tolong dari pihak panitia untuk menampilkan slide-nya. Tentunya nih peranan mahasiswa dalam keterbukaan informasi publik, nanti kita singkat dengan KIP ya, KIP, keterbukaan informasi publik. Bukan KIP Kartu Indonesia Pintar, bukan, karena saya Komisi Informasi, KIP itu keterbukaan informasi publik. KIP juga bukan berarti Komisi Independen Pemilu di Aceh, tapi sebenarnya singkatannya sama. KIP ini banyak sekali singkatannya, tapi dalam hal ini adalah saya menyampaikan keterbukaan informasi publik. Di dalam Undang-Undang KIP lahirlah suatu komisi negara independen yang disebut Komisi Informasi. Jadi kami Komisi Informasi lahir dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Lanjut, Mas. Nah, seperti yang kita pahami bersama, biar bagaimanapun ini harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Di dalam Undang-Undang Dasar selaku undang-undang yang paling tertinggi sumber dari segala sumber hukum, itu kami mempunyai kaitan sebenarnya tidak hanya pasal 28F ya, tetapi pasal 1 ya. Filosofinya pasal 1 dalam Undang-Undang Dasar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk republik. Kan seperti itu pasal 1 ayat 1. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Itu yang saya ingat. Yang ketiga, ayat 3 adalah negara Indonesia berdasarkan hukum. Nah, dari rujukan pasal 1 ini mempunyai filosofi bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar dan filsafat negaranya Pancasila, dengan kondisinya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan tentunya rujukan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu 4 common platform yang sudah final kan. Dan kepada teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa kan udah jelas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan bentuk negaranya adalah Kesatuan Republik Indonesia. Itu udah jelas dan sudah final. Kita tidak mengutak-atik pada posisi itu, udah jelas ke komitmen kebangsaan kita. Karena inilah dianugerahkan oleh Tuhan yang namanya Indonesia, yang besar, luas, dengan berbagai macam suku dan pulaunya banyak. Nah, tapi dalam bentuk tata kelolanya itu kan filosofinya adalah kedaulatan tertinggi. Jadi yang namanya Gede Narayana, yang namanya Prof. Wijaya, dan yang namanya Bapak Ibu Rektor serta menteri-menteri itu adalah menjalankan kedaulatan yang diberikan oleh rakyat. Jadi filosofinya adalah rakyat yang tertinggi, rakyatlah pemilik negara ini, mempercayakan kepada para pejabat publiknya. Itulah kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu rakyat harus berpartisipasi, rakyat berkontribusi aktif di dalam tata kelola penyelenggara itu. Itu yang dimaksud, yang saya pahamin ya. Meskipun saya bukan orang dari Fakultas Hukum ya, tetapi saya memahami di posisi itulah bahwa kita berperan, kita mempunyai hak sebagai warga negara. Itu. Nah, di dalam hal bentuk tatanan Indonesia adalah negara demokrasi. Nah, di dalam negara demokrasi, keterbukaan informasi publik adalah suatu keniscayaan, suatu hal mutlak yang harus dilakukan. Tidak mungkin di dalam negara demokrasi tidak ada keterbukaan informasi publik. Di dalam negara demokrasi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut undang-undang. Seperti itu kan filosofinya. Jadi adik-adik mahasiswa kita semua sebagai warga negara yang memegang kedaulatan tertinggi karena rakyat di dalam prinsip-prinsip negara demokrasi. Itu pasal yang saya pahamin tentang pasal 1. Tapi tentunya harus sesuai dengan hukum, karena negara Indonesia adalah negara hukum. Filosofi semuanya, kita satu kesatuan dalam hal menjalankan hukum. Kedudukannya sama, setara di dalam hukum itu sendiri. Itu pasal 1 jelas Undang-Undang Dasar. Nah, dikaitkan dengan pasal 28 ini lebih spesifik. Dengan adanya amandemen kan
babnya adalah bab hak asasi manusia. Pasal 28 itu kan tentang hak asasi manusia babnya. Nah, di situ ada A, B, C, D, F, G. Kalau nggak salah B, J. Nah, kita pada cantolan F. F itu adalah setiap orang. Nah, kan tadi yang saya bilang, karena kita adalah warga negara, kita mempunyai hak dong sebagai warga negara. Kita memperoleh informasi adalah hak. Mendapatkan informasi itu adalah hak. Mencari informasi itu adalah hak kita. Itu penguatannya di pasal 28. Hak konstitusi kita sebagai warga negara, hak pribadi kita, hak asasi manusia kita. Mendapat, memperoleh, mengembangkan, menyimpan, mengelola informasi. Untuk apa? Untuk pengembangan diri kita. Untuk apa? Selain untuk diri kita juga untuk komunitas kita misalkan. Dan dicarinya dengan jalan apa ya? Dengan jalan-jalan yang media telekomunikasi, media-media yang istilah sekarang adalah media sosial mungkin, dengan dari website atau yang sejenisnya. Itu. Jadi yang urgent, yang paling utama di dalam Undang-Undang Dasar itu yang tadi pasal 1 dan pasal 28, meskipun ada kaitannya dengan pasal-pasal yang lain. Tapi ingin saya katakan pada kesempatan ini adalah kita sebagai warga negara mempunyai hak asasi, mempunyai hak konstitusional, mempunyai hak untuk mendapat, memperoleh, mengembangkan, menyimpan, mengelola informasi untuk diri kita, untuk kemajuan diri kita, untuk lingkungan sosial kita. Tapi pertanyaannya apa itu informasi, dan informasi yang seperti apa yang harus kita peroleh, kita cari, kita simpan. Dan di situ pertanyaannya. Ini kan bentuk PowerPoint ya, ada hadiah bentuk PowerPoint kan poin-poin besarnya saja. Saya bisa menjelaskan ya. Mungkin kalau orang kuliah bisa langsung 2,5 jam nih saya bisa ngomong ya, karena saya juga pernah dosen gitu, moderator ya. Tapi nanti kan dibatasi waktunya ya. Nah, ini baru satu tentang dasar hukum ya, bagian besar ya, pada satu pasal aja dulu ya. Nah, lanjut ya. Nah, apa itu menurut undang-undang itu, undang-undang dasar tadi, di situ kan ada tata caranya, ada bagaimana kita mendapat, memperoleh, mengembangkan informasi. Itulah diturunkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itu ya. Jadi kan urutannya gitu. Pancasila sebagai sumber segala hukum, filosofi, falsafah negara, undang-undangnya adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diturunkan dengan undang-undang. Di bawah undang-undang ada peraturan, mungkin peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan lain. Nah, terus kan berjenjang dia turunnya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu dijelaskanlah segala sesuatu yang dimaksud dengan keterbukaan informasi publik. Nah, apa itu keterbukaan, apa itu informasi, dan apa itu publik? Di situ dijelaskan. Nah, itu di dalam Undang-Undang 14 tersebut. Nah, undang-undang ini disahkan oleh sesuai dengan tahun 2008. Jadi dari tahun 2008 hingga sekarang itu sudah berkisar lebih dari 10 tahun, 12 tahun. Tetapi perjalanan keterbukaan informasi publik secara fakta tidak terlalu signifikan. Nanti ada data-datanya lagi ya. Itu ya. Itu dasar hukumnya. Jadi keterbukaan informasi publik mempunyai kekuatan hukum, dasar hukum yang kuat di Republik ini. Kalau kita loncat ke luar negeri, wah, lebih kuat lagi karena ada sekitar 100, kurang lebih 160 negara di dunia ini tergabung dalam Open Government Partnership. Jadi kumpulan negara-negara Open Government. Di dalam Open Government Partnership itu ada masing-masing komisi informasinya. Baru saja kemarin Komisi Informasi Filipina meminta bertemu audiensi dengan kami, Komisi Informasi Indonesia, menginisiasi berdiskusi untuk membentuk regional komisi-komisi informasi se-Asia, minimal Asia Tenggara gitu. Itu baru kemarin terjadi komunikasi. Artinya di dalam tataran dunia itu juga ada komisi-komisi informasi. Negaranya pun tergabung dalam Open Government Partnership. Komisi-komisi informasinya ada di setiap negara itu. Itu rujukannya adalah kalau di kita ya tentunya Undang-Undang Nomor 14 dengan Undang-Undang Dasar yang tadi. Kalau negara-negara lain sesuai dengan konstitusi-konstitusinya. Artinya kekuatan hukum di tingkat nasional maupun di tingkat internasional itu kuat dengan keterbukaan informasi publik. Mungkin bahasa sananya
right to information. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Bahasa-bahasanya berbeda, tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, keterbukaan informasi publik. Di dalam Undang-Undang Nomor 14, seperti tadi yang saya sampaikan, lahirlah suatu lembaga negara yang tugasnya mengurus pelaksanaan daripada undang-undang KIP tersebut, undang-undang KIP itu. Itulah disebut Komisi Informasi. Komisi Informasi ada di tingkat nasional, nah saya lah ketua di tingkat nasional, ada di tingkat provinsi, dan dapat dibentuk di tingkat kabupaten kota. Itu ya strukturnya. Kalau provinsi hukumnya wajib, gitu. Kalau kabupaten kota dapat, jadi bisa ada, bisa tidak, kata dapat. Karena untuk lahirnya suatu komisi informasi di provinsi maupun di kabupaten kota, dia harus ada sinergisitas kesepakatan dari eksekutif dan legislatif, dalam hal ini DPRD dan pemerintahnya. Di Jawa Barat ada tingkat kabupaten kota, yaitu Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Jadi Komisi Informasi Kota Cirebon, Komisi Informasi Kabupaten Cirebon di Jawa Barat. Nah, di daerah lain ada yang tidak. Disitulah undang-undang. Sebagai pelaksana tugas, Komisi Informasi diberikan kewenangan juga untuk menyusun dan menetapkan satu regulasi yang disebut Peraturan Komisi Informasi. Nah, apa itu? Di dalam Peraturan Komisi Informasi itulah yang diatur hal-hal yang lebih teknis. Tadi turunan struktur undang-undangnya dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, terus jadi peraturan pemerintah, dan juga peraturan-peraturan menteri. Nah, disitulah juga setelah itu ada peraturan-peraturan Komisi Informasi. Itu ya. Jadi ingin menjelaskan landasan hukum tentang keterbukaan informasi publik itu secara dasar hukum kuat, tidak hanya di level nasional, tetapi juga di level internasional. Itu yang ingin saya katakan pada poin slide ini. Lanjut, next. Nah, ini saya kutip ya beberapa ketentuan umum dari undang-undang. Tadi saya sampaikan sebelum masuk ke sini adalah informasi ya, karena kan keterbukaan informasi publik. Apa itu keterbukaan, apa itu informasi, dan apa itu publik, dan apa itu juga lembaganya. Di dalam ketentuan umum ini banyak, ada berapa, nanti adik-adik bisa lihat di dalam undang-undang itu. Tapi tidak semuanya saya masukkan ke dalam slide ini. Ini yang penting-penting saja. Sebelum masuk ke slide ini, saya ingin menyatakan apa itu sih informasi, apa itu keterbukaan. Kalau publik jelas ya, publik masyarakat. Masa publik itu pribadi? Dan tidak kan, privasi namanya kalau pribadi. Kalau publik ya banyak, luas, besar, masyarakat. Publik, keterbukaan itu apa? Terbuka. Definisi bahasa Indonesia kan keterbukaan. Kata dasarnya buka, terbuka, keterbukaan kan gitu. Nah, apakah itu yang dimaksud? Buka. Nah, apakah itu hanya terbuka, semuanya harus dibuka? Nah, itu yang ingin saya katakan. Keterbukaan dalam hal ini, kalau mengadop etimologi kata, kita menyerap bahasa-bahasa itu transparansi. Yang lebih tepat sebenarnya transparansi kalau dalam hal ini. Tetapi memang dalam hal bahasa Indonesia kan terbuka, buka gitu. Buka yang ingin saya katakan bukan semuanya dibuka. Nah, gitu. Bukan semuanya harus dilihat, bukan semuanya harus dapat dibaca. Terbuka, keterbukaan dalam hal ini adalah ada yang bisa dilihat, ada yang bisa dirasakan, ada yang setengah-setengah dilihat, dirasakan, ada yang mungkin bahkan bisa ditutup. Itu filosofi dari keterbukaan. Bukan masalah bahasa Indonesia, tapi dalam hal undang-undang ini. Makanya saya katakan transparansi, transparan. Transparansi kan transparan. Coba analogi transparan. Saya bisa melihat bajunya Pak Moderator, nah, Kang Ridwan. Itu transparan kan? Tapi karena mungkin Kang Ridwan, moderator, memakai baju putih. Nah, ini analogi Pak ya. Dia memakai seperti saya kaos dalam. Transparan kelihatan. Tapi kan tidak jelas. Tapi apa ada di balik kaos dalamnya Kang Ridwan ini untuk menggambarkan yang bukan sifatnya negatif ya jelas. Kan tidak lihat, kan tertutup. Nggak semuanya bisa dilihat. Nah itu kan filosofi transparan. Kalau terbuka, harus buka baju dong semua. Masuk angin dong ya Kang ya. Moderator ya. Kalau saya terbuka masuk angin. Dan vulgar. Tidak sesuai juga dengan etika-etika di Indonesia. Transparansi. Transparan. Nah, ada yang dilihat, nah kayak sekarang di baju saya kelihatan transparan.
Nah, kan? Tapi kalau saya mungkin pakai baju putih kan bisa samar-samar dilihat. Nah itu. Tapi ada juga yang tidak bisa dilihat. Itu transparansi, keterbukaan yang kita adopt dalam hal katanya, frase katanya keterbukaan. Lalu apa informasi? Informasi ini dalam era terkini luas nih. Saya ngomong seperti ini informasi. Saya moto nih, moto cegrek. Moto nih sekarang moto cegrek. Saya nggak ngomong, saya kirim di WA grup WhatsApp. Saya punya 20 grup WhatsApp dari zaman SMP, SMA, alumni, macam-macam lah grup. Satu grup WhatsApp isinya tuh 30 lah. Nah, saya sebar itu aja. Itu udah jadi informasi tuh. Padahal saya nggak ngomong. Saya cuma tulis studium general. Nah, udah selesai. Kan begitu. Atau naikin ke website, atau naikin ke Instagram. Nah, itu informasi. Padahal saya nggak ngomong. Atau agak negatif. Saya diundang oleh ITB nih, oleh Bu Naomi. Fisik lah misalkan. Saya udah di Bandung nih. Acaranya jam berapa, Bu? Jam 9. Padahal jam 9. Oh iya, Bu. Kan ditelepon nih. Padahal jam 9 saya baru bangun. Nah, kan telat nih. Apa negatif saya? Saya jalan kan telat. Oh, bisa telat, Bu. Kenapa? Ada macet nih. Oh, masa sih macet? Nah, kalau nggak percaya, saya kirim fotonya. Foto yang saya kirim untuk menggambarkan fakta saya macet. Padahal saya baru bangun. Foto itu ada jalannya macet. Misalkan ada mobil yang mogok atau ada pohon tumbangnya saya foto. Kejadiannya di mana? Saya macet di mana? Itu kan model-model informasi publik yang kurang tepat dan kurang baik. Nanti saya jelaskan ya. Oleh karena itu yang dimaksud informasi publik memang itu. Informasi ya, bukan publiknya. Informasi adalah keterangan, pernyataan. Kalau bahasa hukumnya nih, saya ingin jelaskan secara literal ya. Karena kalau orang hukum kan harus bahasanya jelas ya. Nggak boleh salah. Itu kan tadi tafsir ya. Nih, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan. Baik data, fakta, maupun penjelasannya dapat dilihat, didengar, dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dalam format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Artinya apa? Yang tadi saya ngomong kan, saya ngirim fotonya Kang Ridwan cekrek gitu, saya kirim aja kemana-mana. Atau saya anak-anak teman-teman ITB kan jago itu kalau bahasa milenial tuh fotonya Kang Ridwan, terus saya tambahin Kang Ridwan ngerokok. Padahal Kang Ridwan ini nggak ngerokok ya. Karena saya kesel sama Ridwan, Pak Muda. Sebagai contoh nih, boleh nggak Kang Ridwan sebagai contoh? Boleh ya? Boleh ya. Padahal Kang Ridwan nggak ngerokok, tapi kan bisa saya akalin dengan teknologi informasi ya Kang. Lagi ngerokok, kan gitu kan bisa dong ya, orang jago-jago nih, jago-jago teknologi gitu. Terus saya sebarin. Sebenarnya hati saya ini jelek, mau ngejelekin Kang Ridwan. Wah, dosen pengampu merokok sembarangan. Nah, misalkan kayak gitu. Padahal Ridwan nggak ngerokok. Itu bisa tersebar kemana-mana. Ya kan? Nah, itulah teknologi informasi. Itulah informasi. Lalu bisa, kenapa? Karena dia beredar di ruang-ruang publik. Ya, kan ruang publik tadi. Nggak usah lah ngomong di media-media, ngomong aja di medsos gitu. Yang tadi saya bilang sederhana, grup WA. Kan banyak grup WA itu. Satu grup ada 20. Kalau ada 5 grup ada 100. Itu publik, ruang-ruang publik. Jadi di dalam undang-undang, informasi publik kepada ruang publik itu harus akurat, benar, tidak menyesatkan. Nah kalau tadi akurat nggak, orang Kang Ridwan yang nggak ngerokok, masa saya bilang ngerokok? Tapi faktanya di dalam foto Kang Ridwan ini lagi ngerokok. Itu kan akal-akalannya saya, teknologi informasinya. Jadi informasi itu, definisi informasi besar dan luas menurut undang-undang. Saya ngomong aja jelas informasi. Saya nggak ngomong, saya cuma pakai foto kirim, itu juga udah informasi terkini. Ini peradaban terkini yang ingin saya katakan ya. Kan seperti itu. Nah, tapi yang di dalam undang-undang adalah informasi publik, bukan informasi pribadi. Nah, itu penegasannya. Apa itu? Publik udah jelas ya. Publik adalah ya warga, masyarakat, kumpulan orang-orang, setiap warga negara itu publik, negara itu. Nah, jadi yang disebut informasi publik adalah, kan ada kata informasi dan ada kata publik. Informasi yang dihasilkan, dikelola, disimpan oleh satu badan publik terkait penyelenggaraan negara. Jadi informasi publik adalah disebut informasi publik itu dihasilkan. Misalkan ITB nih,
Kita kan bicaranya udah bukan pribadi nih, karena ada kata publik. Apabila ITB menaikkan informasi publik, dia udah harus firm dulu di dalam lingkaran ITB-nya. Misalkan Bu Nomi nih humasnya, misalkan. Jadi informasi yang beredar ke publik itu sudah akurat, sudah benar, dan tidak untuk menyesatkan. Itulah informasi publik, karena yang sudah dihasilkan. Seringkali apabila seseorang ataupun beberapa pejabat ngomong tuh suka berbeda-beda gitu di depan publik. Nah, itu belum firm namanya, belum menjadi informasi publik mestinya. Jadi informasi publik itu apabila sudah dihasilkan kan. Informasi publik adalah informasi, ya kan? Apa itu informasi tadi saya sudah sampaikan. Dihasilkan kan artinya sudah menjadi hasil, sudah pasti. Kalau belum berupa hasil, ya jangan diinformasikan kepada publik. Kan gitu kan, baru kata dihasilkan, belum disimpan, dikelola, diterima terkait negara-negara. Kan itu informasi publik. Jadi dalam ranah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah bicara terbuka atau transparan pada informasi yang tadi saya katakan, yang saya sampaikan, dan pada publik, bukan yang sifatnya pribadi. Contoh, kalau informasi publik pribadi misalkan, saya tanya nih, Mbak Teteh MC siapa tuh? Di ruang publik ya gini, saya minta nomor HP-nya. Nah, untuk apa? Itu ya ranah pribadi, ditolak. Tetapi apabila informasi publik itu yang sesuai dengan undang dia harus terbuka. Nanti penjelasannya saya sampaikan. Jadi harus dibedakan ya, informasi publik dan informasi pribadi atau privat. Karena ini menyangkut publik, apa itu badannya? Apa itu organisasinya yang disebut badan publik? Nah, bisa dilihat di sini badan publik adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan ya bukan atau dan badan lain. Kan karena di Republik ini ada badan lain lah, misalkan LKPP yang terkait pengadaan barang jasa, badan lain itu namanya. Bukan organisasi kayak eksekutif kan jelas ada presiden, menteri-menteri, legislatif jelas, yudikatif jelas, dan badan lain yang fungsi tugas pokoknya terkait penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya APBN dan APBD. Makanya saya tanya nih, ini pertanyaan saya nih untuk dijawab nanti, silakan dijawab oleh adik-adik mahasiswa. ITB jelas masuk badan publik, ya kan? Saya mau tanya, Universitas Katolik Pariangan masuk badan publik nggak? Ayo silakan dijawab. Nah ini atau BUMN jelas, BUMN, tapi anaknya BUMN atau cicitnya kan ada BUMN nih, BUMN X bikin anak perusahaan BUMN, anak perusahaan bikin cicitnya, jadi cicit dengan cucu. Nah masuk nggak badan publik dari definisi ini? Coba silakan nanti ya pada ruang diskusi ya. Ini badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan lain yang fungsi sama lagi. Lalu pertanyaan berikutnya, Jawa Barat khususnya Kota Bandung banyak NGO non government, CSO lah, LSM masuk nggak kategori badan publik? CSO yang besar-besar yang di Bandung. Nah coba lihat. Coba nanti kita diskusi ya, ini simpan dulu ya buat diskusi nanti ya, atau bertanya. Ini saya udah bertanya nih Pak Moderator kepada mahasiswa, nanti kalau ada mahasiswa yang nggak bertanya, saya udah nanya nih, apa itu Katolik Pariangan? Ini sebagai contoh konkret ya, kan banyak tuh kampus-kampus di Bandung tuh, di area Bandung lah, kalau Jawa Barat lebih banyak lagi ya. Kita bicara Bandung lah, Universitas Katolik Pariangan yang saya ketahui, masuk nggak kategori badan publik? NGO yang di Bandung masuk nggak kategori badan publik? Cucu-cucu BUMN masuk nggak kategori badan publik? Dari definisi ini itu ya badan publik. Nah tadi Komisi Informasi sudah saya sampaikan. Nah ini PPD. Jadi ITB sebagai satu badan publik yang masuk dalam kategori badan publik dan wajib hukumnya melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, garda terdepan dalam pelaksanaan KIP Keterbukaan Informasi Publik menurut undang-undang ini adalah PPID. Siapa itu PPD ya? Tadi Bu Nomi mungkin humas. Dialah ujung tombaknya yang melakukan, yang melayani, yang bertugas dalam hal tata kelola pelayanan informasi publik. Di setiap badan publik pasti ada PPD-nya dan beliau ada. PPD itu adalah garda terdepan ujung tombaknya. Nah, selain itu, tadi kan ada di dalam undang-undang, di sini terkait nanti pada temanya saya nih, peranan mahasiswa.
pemohon informasi, sengketa informasi. Kayak gini, bentuk partisipasi masyarakat adalah proses berpartisipasi aktif. Saya sebagai mahasiswa ITB pengen tahu program institut lah. Itu hal yang wajar, kan tadi dilindungi oleh undang-undang. Permasalahannya nanti, apakah permohonan informasi itu masuk kategori informasi yang terbuka atau yang transparan tadi, yang ditutup, dikecualikan, atau yang disediakan. Nanti kita bahas. Tapi yang artinya adalah saya mempunyai hak untuk memohon informasi. Kenapa saya memohon? Karena saya warga negara. Kan tadi dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Nah, pemohon adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia. Jadi yang disebut pemohon ingin menggunakan haknya bisa saya sendiri, Gede Narayana sendiri menanya kepada ITB, atau bisa saya dengan Pak Ridwan, dengan Pak Kamil, dengan Pak Budi, itu kelompok orang mempertanyakan kepada ITB sebagai badan hukum. Atau saya punya organisasinya harus berbadan hukum, terdaftar di Kementerian Hukum. Itu saya punya hak untuk nanya apapun terkait kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung. Apabila PPD-nya tidak menjawab atau tidak sesuai dengan permohonan, bisa terjadi sidang sengketa. Jadi Komisi Informasi melakukan penyelesaian sidang sengketa, diberikan kewenangan seperti yudikatif. Makanya kita disebut kuasi yudikatif, kuasi tengah-tengah. Karena yudikatif yang asli tetap jajaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kita adakan sidang. Saya tidak tahu nih di Jawa Barat, tapi kalau ITB terjadi sidang sengketa, dia ranahnya masuk ke Komisi Informasi Pusat di Jakarta, karena badan publiknya tingkat pusat. Yang masuk provinsi, mungkin kayak Pemda-Pemda, dia masuk ke provinsi. Seingat-ingat saya, ITB belum pernah, saya tidak tahu ya, saya lupa, tapi belum pernah ada yang disengketakan. Nanti diklarifikasi aja kalau saya lupa. Tapi artinya adalah, bisa saja terjadi sidang sengketa. Sidang sengketa itu antar para pihak kan, nggak mungkin satu pihak, antar para pihak. Para pihaknya apa? Pemohon, termohon. Pemohon adalah tadi, setiap orang. Saya sendiri bisa. Saya, Budi, Kamil, Badu, dan yang lain, kelompok orang juga bisa. Organisasi saya yang berbadan hukum juga bisa. Itulah pemohon informasi publik. Apabila jawabannya tidak sesuai dan apabila PPD ITB-nya tidak memberikan seperti apa yang permohonan, bisa terjadi sidang sengketa. Makanya disebut sidang sengketa informasi publik. Di dalam sidang sengketa, siapa itu termohonnya? Termohonnya badan publik. Pemohonnya itu setiap orang, kumpulan orang, organisasi berbadan hukum. Jadi sidang sengketa informasi publik bukan antar badan publik. Nah ini. Bukan antara badan publik, artinya misalkan antara ITB dengan Dinas Pemda, itu kan badan publik, meskipun yang satu tingkat provinsi, yang satu level nasional misalkan. Jadi yang disebut sengketa informasi publik antara pemohon dan termohon. Pemohon itu setiap orang, sekelompok orang, badan hukum. Dengan termohon, termohon apa? Badan publik. Apa itu badan publik yang tadi? BUMN kah? ITB kah? UGM kah? Nah, seperti itu masuk kategori sengketa. Kenapa terjadi sengketa? Karena yang saya mohonkan informasi tidak diberikan, atau karena jawaban yang diberikan nggak sesuai, atau karena hal-hal yang lain. Nah itu terjadinya sengketa informasi. Dan negara dalam hal ini memberikan kewenangan untuk Komisi Informasi menyelesaikan sidang sengketa terkait informasi publik. Itu ya beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada ketentuan umum. Di sini udah ada pertanyaan nih tentang badan publik yang tadi saya sudah sampaikan. Ya. Lanjut, next. Mohon, nah ini klasifikasi tadi kan. Yang dimaksud dengan keterbukaan memang ada yang terbuka. Tadi saya udah bilang filosofi transparansi ya. Nah transparansi itu ada terbuka dan ada yang dikecualikan. Nah yang terbuka itu apa? Menurut undang-undang yang diumumkan berkala. Diumumkan serta-merta, tersedia setiap saat berdasarkan permintaan. Itu kategorinya. Jadi diumumkan berkala gini. Nah, contohnya apa ya? Contohnya profil lah, profil humas. Nah, paling gampang. Kan sekarang jabatan Bu Nomi misalnya humas, belum tentu sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi. Dia kan harus berkala deh. Bisa saja diputer dia. Bu Nomi atau Prof Jaya gitu yang tadinya sekretaris eksekutif tiba-tiba jadi rektor kan. Itu kan
posisinya udah berubah mungkin di bulan depan atau 3 bulan lagi. Nah, itu contoh seperti itu yang dimaksud berkala. Atau apa lagi? Ya berkala lah. Berkala itu harus diupdate ya, berubah dia kan karena berkala. Apa ya? Laporan keuangan kan bisa disampaikan. Bukannya bisa laporan keuangan harus disampaikan, tapi kan ada perubahan berkala. Itu kan bukan. Jadi yang berkala itu yang bisa terjadi perubahan. Lalu kalau yang serta-merta, nah serta-merta ini adalah informasi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya ya ini, pandemi COVID. Itu informasi gunung meletus, apalagi banjir. Nah, sekarang terkait badan publik ITB, apa itu informasi serta-merta? Ada nggak yang mengancam hajat hidup sivitas akademika ITB? Itu masuk kategori serta-merta. Jelas. ITB hari ini lockdown karena misalkan ini kan contoh ya, karena banyak yang terpapar, sama ya, kami juga pernah lockdown gitu. Work from home 90%, ya lockdown sebenarnya, cuman karena nggak ada istilah lockdown, work from home 50%, yang ada tinggal satpam doang sama tukang kunci, kan lockdown sebenarnya. Nah, itu kenapa? Karena terpapar itu kan diumumkan, tiba-tiba ada kejadian itu kan diumumkan serta-merta. Atau kampus ITB misalkan ya nggak menutup perkuliahan karena tergenang banjir bandang atau apa, kan misalkan nih, itu yang dimaksud informasi serta-merta. Atau apa lagi ya itu. Jadi gini yang ingin saya katakan, di setiap badan publik informasi serta-mertanya beda-beda, tidak sama. Informasi kan besar dan luas tafsir, dia tergantung badan publik yang ingin menyampaikan apa. Itu ya, itulah yang disebut informasi serta-merta yang mengancam hajat hidup orang banyak. Kalau tentang COVID, jangankan negara, dunia juga kan itu pasti serta-merta, makanya ada Satgas COVID-nya. Nah, turunannya kan di ITB seperti apa gitu. Kalau misalnya ada, itu yang serta-merta, makanya dia berkala kan. Perkembangan COVID pun masuk berkala, disampaikan kepada publik, ada sesuatu disampaikan karena serta-merta juga masuk. Lalu yang tersedia setiap saat ini sifatnya pasif. Jadi MOU dokumen itu, saya ingin melihat MOU antara ITB dengan Bappenas misalkan. Oh ada. Nah sekarang tanya dulu, masuklah kategori yang terbuka. Di situ. Karena di dalam MOU itu bisa terjadi ayat-ayat yang mungkin antara para pihak ditutup. Nah di situ. Tapi prinsipnya disediakan. Ini barangnya ada. Misalnya ingin lihat laporan keuangan ITB dalam hal program KKN misalkan tahun 2018, kan ada datanya, tersedia setiap menyangkut data dan dokumen. Nah ini datanya, ini dokumennya, nah, kan seperti itu. Ya ini terbuka, informasi yang masuk kategori terbuka. Tadi permintaan-permintaannya itu dilihat klasifikasinya masuk nggak terbuka. Kalau masuk, dia masuk apa? Oh nih dokumen dia minta, ya disediakan. Berkala ini dokumennya, lihat aja di website, kan berkala dia menyebutkan. Nah kalau dikecualikan yang tadi, dikecualikan itu bahasa undang-undang kita ya, bahasa undang-undang KIP. Bahasa umumnya itu ditutup ya, tapi tidak permanen ditutupnya. Ada retensi waktunya seperti arsip. Nah itu biasanya nanti dikecualikan itu ada beberapa item di pasal tertentu, di pasal 17 sudah disebutkan tuh item-item yang dikecualikan. Tapi pada prinsip besarnya dia ada 3. Rahasia negara, rahasia pribadi, dan rahasia bisnis. Makanya diterjemahkan di dalam next kalau nggak salah pasal 17 deh. Nah inilah informasi yang dikecualikan. Pasal itu. Jadi ada satu pasal tersendiri terkait informasi dikecualikan yang bahasa umumnya ditutup. Tapi ditutup tidak permanen ya. Ditutup itu tidak selama-lamanya permanen gitu. Yang saya maksud permanen selama-lamanya. Tidak. Jadi, makanya bahasanya dikecualikan. Bisa dibuka setelah selesai ataupun pada kondisi tertentu dibuka biarpun itu sifatnya adalah ditutup. Nah, apa itu yang pasal 17? Menghambat proses penegakan hukum. Jadi apabila masih dalam proses hukum, itu kan tadi saya bilang definisinya kan definisi informasi publik yang dihasilkan. Belum menjadi informasi publik. Kalau masih dalam proses, ini kan masih dalam proses. Atau gini, kan setiap tahun ITB sendiri kan pasti ada tuh rencana RKAL ya, rencana keuangan itu loh, program dan anggaran keuangannya. Itu kan masih dalam proses nih.
pernah kan terjadi di satu daerah lah, konkret aja lah, di satu daerah di Jawa ini, saya tidak sebutkan provinsinya, itu RKKL kan dibahas di legislatif. Inilah itulah kan di dalam proses itu bisa benar, bisa itu yang keluar hasil, bisa itu ada penambahan, bisa itu hilang, kan begitu kan, masih dalam proses. Ternyata dalam proses disampaikan oleh seseorang, meledak lah kan, jadi gaduh kan. Nah, orang belum selesai, ada lemakai ibon lah, ada beli. Kalau disimak ya, itu yang dimaksud belum menjadi hasil. Itu ya. Jadi pada saat proses penegakan hukum itu masih dikecualikan namanya. Apabila sudah selesai, sudah menjadi hasil, silakan dipromosikan kepada publik. Yang kedua, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Nah itu, haki kan, hak atas kekayaan intelektual. Kan hak saya, intelektualitas saya, kan harus dilindungi dong. Nah itu yang dikecualikan. Lalu persaingan usaha tidak sehat. Maka tadi dibilang kan, ada rahasia negara, ada rahasia bisnis. Nah ini kan, dalam persaingan usaha tidak sehat. Itu ditutup. Pertahanan dan keamanan negara, jelas lah ya. Yang dimaksud pertahanan keamanan negara. Kekayaan alam Indonesia, kan nggak mungkin dunia atau negara luar tahu jumlah padi, lumbung padi di Indonesia. Ntar dibom lagi, kayak invasi itu. Dibom kan yang dibom pasti yang gudang-gudang logistik. Kan nggak boleh tahu tuh kekayaan alam Indonesia. Ketahanan ekonomi, nah, bagaimana bentuk ketahanan ekonomi kita. Lalu kepentingan hubungan luar negeri. Nah ini yang nomor 7 kan isi akte otentik sifatnya pribadi. Mengungkapkan rasa pribadi, itu memorandum tuh dikecualikan juga. Yang tadi saya ingin katakan, itu kan 3 besarnya, rahasia negara, pribadi, dan bisnis. Ini terjemahannya di pasal 17. Tapi ini juga semua tidak permanen, tidak selama-lamanya. Ya. Sekarang nih contoh, sifat data pribadi saya. Ya, contoh konkretnya gini, apa ya contoh konkret? Data pribadi kesehatan lah, kesehatan. Nah, karena menyangkut data kesehatan, saya orangnya nggak mau terbuka. Misalkan saya nggak terbuka. Katakanlah saya sebagai orang, COVID nih. Kalau COVID ini dilema ya, tapi memang kita diskusi lah. Saya terpapar COVID, saya nggak umumkan, itu nggak, karena kan hak pribadi saya nggak umumkan. Itu data pribadi saya kesehatan, karena data pribadi kesehatan tertutup. Tetapi karena ini ada penularan, apalagi saya pejabat publik, saya ketemu orang banyak, seyogyanya disampaikan. Karena kan saya ketemu Pak Rektor, ketemu Prof. Wijaya, ketemu Kang Ridwan, ketemu lain. Ini kan masalah penularan di sini. Emang ini terkait COVID ini dilema informasi ini. Sebagai data pribadi, itu memang hak saya, kesehatan saya tutup. Ya kan? Tapi karena ini menyangkut penularan, itu harus diketahui sehingga win-win solusinya adalah kan misalkan RT RW lah minimal dia harus tahu kalau saya terpapar, ada yang terpapar kan lingkungan saya paham lah kiri kanan depan belakang, tapi bukan menjadi paranoid, jadi biar waspada gitu kan, itu satu. Tapi untuk apa disebarkan ke publik nama saya, alamat saya tinggal di Jakarta, masa orang di Papua harus tahu? Kan juga tidak, apa kepentingannya? Nah, itu yang disebut dilema informasi. Nah, data pribadi ini biasanya menyangkut kesehatan atau kekayaan saya. Saya punya kekayaan 5 triliun, saya diam aja. Saya biasa saja. Apalagi saya tidak pejabat publik. Dalam hal pejabat publik kan dia harus ada LHKPN. Nah, kalau saya nggak pejabat publik, saya pengusaha, kan tidak terkait itu. Nah, saya diam. Tapi apabila saya mau ngomong secara langsung menyatakan saya punya kekayaan 5 triliun, nanti kalau terjadi apa-apa dengan diri saya wariskan ke A, B, C. Padahal itu kan diam saja, itu juga berlaku nanti setelah meninggal karena ada warisan, ada wasiat. Tapi karena saya sudah ngomong, berarti itu sudah jadi informasi yang terbuka, bukan informasi yang tertutup. Itu yang sifatnya pribadi maksud saya di situ. Hal ini, data pribadi ini kompleks ya. Dalam era perkembangan peradaban terkini, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi, apalagi dengan netizen Indonesia, gitulah bahasanya, yang tidak simpatik lah, yang apa ya, yang semena-mena lah. Makanya kan sering terjadi rame di udara gitu istilahnya. Biasanya kan yang sifat-sifatnya pribadi itu. Coba aja.
Nah, oleh karena itu negara dalam hal ini ada sudah jalan sudah sekian tahun tapi belum jadi undang-undang RUU Data Perlindungan Pribadi. Ya kan? Di situ nanti yang sekarang terjadi saja nih, karena ini belum ada undang-undangnya, saya bukan seringkali kayak minum obat malah sehari 4-5 kali ditelepon oleh berbagai macam program dari satu usaha. Misalkan sebut aja misalkan kartu kredit, misalkan program apa ini, itu masih mending ya kalau kita ditelepon. Tapi sebenarnya pertanyaannya, kok dia bisa tahu nomor HP saya? Itu kan saya merasa nggak nyaman gitu. Nah, itu ya makanya ada pribadi. Atau kita tadi contoh, saya nggak senang nih sama seseorang, lihat di medsos, saya naikin nih, yang tadi saya bilang itu, yang namanya Kang Ridwan, dan dosen pengempu, perokok, gaya duduknya, masa dosen seperti itu? Padahal sebenarnya tidak begitu, sosoknya Ridwan itu tidak seperti itu. Tapi saya sebar, kan seperti tidak beretik. Orang taunya kan, benar. Karena informasi yang beredar kepada publik, baik itu sifatnya publik, informasi publik ataupun informasi pribadi, nah, kan ada dua nih, informasi publik dan informasi pribadi, itu apa nih? Bertanya, publik ataupun pribadi itu harus yang akurat, benar, tidak menyesatkan. Sebenarnya itu mengandung estetika, mengandung etika. Kan akurat, benar, tidak menyesatkan. Itu ya. Lanjut ya. Nah, ini alur penyelesaian. Tadi kan ada kewenangan dari Komisi Informasi di Republik Indonesia, baik tingkat pusat, nasional, itu menyelesaikan sidang sengketa. Jadi, dalam menyampaikan resmi permohonan, enggak asal-asalan gitu, bukan, tidak asal-asalan. Saya memohon informasi publik kepada ITB, harus jelas identitas saya, mana KTP, jelas apa profesi saya. Saya minta ke Ibu Naomi selaku humas, dan tertulis dia. Yang saya ketahui ada SOP-nya, di setiap badan publik ada SOP-nya. ITB ini salah satu lembaga perguruan tinggi yang klasifikasinya adalah informatif. Nah, ini selamat nih kepada ITB ini yang saya pahami. Ada beberapa perguruan tinggi lain yang klasifikasinya informatif. Itu informatif itu adalah kita Komisi Informasi melaksanakan monitoring evaluasi terhadap badan publik yang ujungnya penilaian atau mengklasifikasikan. Nah, ITB ini bagian dari yang informatif yang saya ingat ya. Kalau nggak salah gitu ya Bu Nomi ya, informatif ya tahun lalu ya. Nah, saya yakin ITB itu punya SOP, PPID-nya jalan. Nah, pada saat saya memohon permohonan informasi kepada Ibu Nomi selaku PPD lah gitu ya, itu ditanya saya, mana KTP-nya, apa maksudnya, apa permohonannya, itu ada SOP. Lalu yang berikutnya, SOP-nya lamanya waktu. Jadi pada saat memohon informasi, nggak kayak wartawan. Kalau wartawan pakai undang-undang pers. Langsung itu juga diminta, nggak bisa. Apalagi saya minta laporan keuangan tahun 2018. Itu kan menyangkut data dan dokumen. Nggak langsung seperti makan cabai langsung dikasih. Makanya ada proses waktunya. Nah, itu di undang-undang diatur. Saya minta tunggu jawaban 10 hari dari PPD, dari ITB-nya. Setelah itu, wah kok jawabannya seperti ini, saya keberatan. Atau pada saat saya diberi, udah cocok lah, ya udah selesai. Kalau nggak cocok atau nggak sesuai gitu, atau hal lain, saya nanyanya bukan ke Bu Nomi, langsung kepada rektor misalnya selaku atasan. Nah, atasan atau rektor juga menjawabnya sama. Udah dibawa ke sidang di Komisi Informasi. Kalau ITB jelas di Komisi Informasi Pusat karena badan publiknya Badan Publik Nasional. Alur besarnya seperti itulah tentang penyelesaian sengketa. Dan sengketa itu menghasilkan disebut putusan. Putusan itu berkekuatan hukum. Mau tidak mau itu namanya hukuman, dia dibuka ya dibuka, harus dikasih kalau sudah putusan. Putusan dari Komisi Informasi menurut undang-undang itu ada 3. Membuka informasi artinya menerima permohonan pemohon, membuka informasi. Kan dari pemohon itu pasti yang meminta kan. Yang kedua, membuka kan, menutup informasi artinya menguatkan putusan PPD. Jadi kan pemohon itu minta terus PPD-nya nolak. Nah, menguatkan
putusan PPD di badan publiknya, artinya menutup. Dan yang ketiga, membuka sebagian atau menutup sebagian. Itu bentuk putusan Komisi Informasi dimanapun di Republik ini. Dan itu berkekuatan hukum. Kalau harus dibuka, laporan keuangan dibuka, dikasih data-datanya, dokumennya. Itu kalau memang ditutup, ya udah ditutup, tidak diberikan permohonan itu. Itu bentuk putusan yang ada di Komisi Informasi di Republik Indonesia. Alur besarnya seperti itu. Lanjut. Nah ini, dari awal tadi sampai hari sekarang, jam ini yang kata kuncinya, peranan mahasiswanya. Saya 3 ya, ini persepsi saya pribadi, harapan saya kepada adik-adik. Tapi ini penjelasannya besar gitu, panjang. Gini ya, ini mohon waktu ya, intelektual ya. Namanya kan akademisi intelektual ya. Karakter profesional, transparan, dan akuntabel. Tentunya mazhab kita adalah yang tadi ya, Pancasila, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Common platformnya jelas ya. Makanya saya tulis karakter kita harus profesional. Artinya gini, kalau kita jago insinyur nih, konstruksi ya, kita tekunin aja itu profesionalitas kita gitu. Ya, karena itu kan udah menjadi bagian dari hidup kita. Profesional itu kan ada pengembangan, jadi secara profesional lah udah paham lah. Yang ingin saya katakan gini, misalkan saya ahli ekonomi gitu ya, saya paham nih tentang ekonomi, saya lebih banyak ngomong tentang hukum. Nah itu, meskipun saya tahu, jadi profesionalitas yang ingin saya katakan sesuai dengan alurnya aja. Gitu. Kalau mau saya seorang auditor, terus saya mau ngomong hukum ya kerjanya ya di bidang hukum dong gitu. Atau memang kita talentanya banyak. Nah, kalau talentanya banyak, kalau jadi PNS, ini kan misalkan PNS atau jadi pengusaha, ya silakan. Jadi politikus saja dibatasin juga ngomongnya masing-masing komisi. Jadi artinya profesional itu dirinya kita apa gitu. Lalu dalam bagian besarnya gini, bagian besar kan organisasi lembaga negara ya. Kalau ngomong keterbukaan informasi publik, kan bukan KPK yang ngomong. Meskipun di dalam KPK harus ada keterbukaan informasi publik. Yang ngomong adalah Komisi Informasi. Kalau urusan OTT, ya, itu memang harus urusan KPK, bukan Komnas HAM. Itu yang saya maksud profesionalitas gitu loh. Dalam organisasinya seperti itu, dalam pribadinya profesional seperti itu. Jadi ngomong sesuai dengan apa tanggung jawab kita saja. Itu kata profesional. Selain itu, perkembangan peradaban kan menuntut kualitasnya meningkat. Ya kita harus mengikuti perkembangan peradaban. Tadi contoh kecilnya, masa cuma ngomong di medsos saja ngomongnya sembarangan? Gitulah bahasa saya. Kan harus beretika. Harus informasi itu akurat, benar, tidak menyesatkan. Sudah jelas bahasa Indonesianya. Akurat itu apa? Benar itu apa? Tidak menyesatkan apa? Bahkan saya kasih contoh lagi. Yang namanya Kang Ridwan nggak ngerokok. Saya bikin ngerokok karena saya jago teknologi. Kan bisa. Itu nggak benar namanya, menyesatkan itu. Tapi saya profesional kan, saya bisa namanya Photoshop itu ya, apalah namanya itu yang milenial yang foto-foto digabung-gabung gitu loh. Apalah istilahnya, saya kategorinya bukan milenial nih soalnya. Kayak gitu. Gampang zaman sekarang. Masa kayak gitu sih? Meskipun nanti kalau masuk proses hukum pasti kelihatan, oh ini campuran foto bohong ya. Kelihatan itu pasti, tapi artinya yang seperti itu. Apa itu profesional? Adik-adik kan mahasiswa ini, wih ITB lagi coy, kalau kata orang sekarang, ITB coy, pakai coy lah ya. Siapa yang akan ada di Republik ini ITB? Masa nggak profesional? Masa ya kayak gitu lulusan ITB kan begitu. Yang beretika lah, definisi etika luas, tapi saya maksudnya profesional lah. Kalau menginformasikan yang akurat, benar, tidak menyesatkan, apalagi itu informasi pribadi. Ada yang ditutup, tadi sudah dibilang, kalaupun dibuka, yang santun lah, yang benar lah, jangan maksudnya hate itu apa macam-macam gitu yang negatif. Menurut saya profesional di situ ya, definisi pemahaman profesional sebagai intelektual. Jago nih si Gede Narayana, jago sipil lah, teknik, ladang-ladang minyak dia kuasain. Itu kan profesionalitas saya. Tapi karena saya ingin gimana-gimana, saya ngomong tentang keuangan negara gitu. Ya boleh nggak boleh sih, tapi ya profesional lah. Ya ngomongnya tentang sumber-sumber minyak,
tentang pipa-pipa minyak, kan bisa di situ. Wah, ini pipa minyak yang harus baik, yang harus efektif, efisien, harganya murah, kemampuannya sampai 100 tahun. Nah, kan kayak gitu-gitu. Itu definisi saya profesional ya, di dalam era terkini. Transparan. Nah, transparan ini menurut saya transparan yang tadi, definisi transparan dari awal loh saya udah sampaikan itu, filosofi. Gini, menurut saya transparan itu bermula dari diri sendiri. Seorang pejabat publik, saya nih pejabat publik, Bapak transparan, nggak ada hitungan detik, saya ngomong transparan. Lembaga Bapak transparan, oh transparan dong, karena undang-undang, kalau nggak copot jabatan kan. Tetapi sebenarnya transparan itu menyatunya antara pikiran, perkataan, sama perbuatan, itu transparan. Di dalam sudah menyatu pikiran, perkataan, perbuatan satu, saya nggak khawatir ngomong. LHKPN buka, datanya mana nih? Karena saya, ini sertifikat saya, nggak khawatir. Karena antara pikiran, perkataan, perbuatan saya sama. Jadi artinya transparan itu bermula dari diri sendiri. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan di depan, perjalanan keterbukaan informasi publik di tanah air bukan tidak bergerak maju-maju, tetapi tidak terlalu besar, tidak signifikan. Undang-undangnya udah 12 tahun. Kenyataannya masih banyak yang tertutup. ITB tidak. Nah, kategori perguruan tinggi loh baru. Belum kategori BUMN, belum kategori yang lain-lain. Nah, kenapa? Karena spirit transparansi di lembaga publik itu bermula dari petingginya. Jadi kalau petingginya ditanya pasti dia transparan, tapi pelaksanaannya dilihat. Transparan nggak? Transparan nih omongan saya. Tapi pelaksanaannya, perbuatannya. Maka tadi saya bilang pikiran, perkataan, sama perbuatan harus nyatu. Kelihatannya dari mana? Parameternya dari pelaksanaan perbuatan. Oh, ITB setengah-setengah transparannya. Kan dalam pelaksanaannya terlihat. Karena apa? Karena bermula dari keinginan itu. Keinginannya dari petinggi. Kalau petinggi buka, semua buka. Yang transparan dibuka, yang ditutup. Nah, ada uji-ujinya di situ. Dan dari dirinya. Tetapi kalau dirinya, petinggi saya nih, menyatakan enggak, sial transparan, bikin susah nih jadi paranoid. Saya tidak bebas bergerak. Itu tutup. Kalau saya, Bu Nomi tutup ya. Bu Nomi kan bawahan saya, apalagi PNS, kan harus ngikutin. Kalau Bu Nomi ngelawan saya, Mbak, Pak Gede salah Pak, ini harus dibuka nih laporan. Tutup saya bilang. Bu Nomi selaku Humas bilang, undang-undangnya dibuka Pak. Oh ya udah, undang-undang dibuka. Besok Bu Nomi saya pindahkan ya ke bagian OB. Kan saya pimpinan di PNS. Kejadian nggak? Ada kejadian kayak gitu. Kan gitu. Makanya bermula dari diri pribadi transparan itu. Tentunya semuanya itu udah harus bertanggung jawab, nggak sembarangan aja. Akuntabilitas kan bertanggung jawab di situ. Nah inilah yang saya mengharapkan adik-adik mahasiswa ini, intelektual muda mempunyai profesional yang tinggi. Apalagi di era terkini. Itu yang saya maksud profesional berkualitas lah ya, sumber daya unggul lah. Nggak sembarangan lah, apalagi lulusan perguruan tinggi ternama. Dan tadi ini saya berdasarkan pengamatan ya, definisi ini kan kajian pengamatan. Kalau sesuai lah antara pikiran, perkataan, perbuatan sesuai lah dengan profesional kita, dengan kerjaan kita. Kalaupun mau loncat, berikan hak yang lain. Saya ngerti Komnas HAM, saya ngerti hak asasi manusia, ngerti orang bab asasi manusia. Cuman kan, wah ini ranahnya bukan saya ngomong. Bukan berarti saya nggak paham loh. Saya tinggal telepon, bro ketua. Ini, ngomong lah, kan gitu. Pembagiannya jelas. Meskipun kita paham, tahu lagi. Kan profesional itu. Terus saya juga meningkatkan kualitas saya. Tadinya nggak bisa bahasa Inggris, sekarang bisa. Kan kayak gitu. Tadinya nggak ngerti komputer, tadinya nggak ngerti link Zoom nih. Kang moderator, kan gaptek. Zoom apaan ya? Awal-awalnya gaptek, gara-gara COVID saya jadi ngerti. Zoom gini, caranya gini. Gara-gara COVID. Coba kalau nggak COVID, ngerti juga enggak ya? Nah, itu kan meningkatkan dengan kadang. Ya, itu profesional tadi. Jadi, mulailah adik-adik mahasiswa, memulainya dari diri pribadi. Ini yang saya maksud poin ini pribadi loh, sendiri. Profesional, udah hebat lagi ya, sekali lagi ya, dengan lulusan di kampus UI, ITB, semuanya lah hebat-hebat. Nah, memulailah diri itu. Dengan apa? Transparan.
Ini ada pengaruhnya nih nanti dalam hal berkeluarga juga, dalam rumah tangga juga. Karena sifat itu. Gini ya, kalau dibilang terlambat juga enggak ya Indonesia. Memang di negara-negara Eropa, Skandinavia dan lain memang prinsip-prinsip akuntabel transparan itu udah duluan dia hak asasi itu. Tapi bukan berarti kita nggak kalah dengan mereka, tidak. Budaya kita tuh budaya luhur, budaya cara ngomong aja. Coba lihat ya, bahasa Indonesia, tapi coba lihat turun ke bawah ke bahasa daerah itu. Cara ngomongnya penuh etika, mana yang harus disampaikan. Coba ya, bahasa daerah Indonesia kan ada yang bisa, kan cara kalimat-kalimatnya jelas di itu. Oh ini bahasa halus, ini bahasa. Maksudnya adalah, kalau bahasa halus, penggunaan kosakatanya gitu loh. Sehingga orang memahaminya juga dan mendengarnya juga enak. Itu kan bermula dari situ, dari sendiri menggunakan komunikasi mulut gitu untuk berbicara. Nah, harus dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, ini poin 1. Ini peranan Mas itu. Karena bagaimana mungkin nanti kader-kader atau 20 tahun ke depan, kita nih levelnya saya kan 20 tahun ke depan udah 65, 70-an lah baru tuh. Ya masih kuat sih kalau 70-an. Paling nggak udah eranya udah lain lah. Kan gitu, eranya adik-adik lah. 20-30 tahun ke depan yang jadi pemimpin. Kalau nggak dimulai dari sekarang, dengan jiwa yang tadi ya, dengan Pancasilais, tentunya kan vakum tadi lah, pegang lah. Artinya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan kita bentuk negara satu, itu common development. Di dirinya kita harus profesional. Yang 4 tadi udah clear kan. Nah, profesional apa? Harus transparan. Transparan apa semua dibuka? Kan enggak. Kan seperti itu. Contoh nih, saya berkeluarga ya udah 23 tahun ya. Saya nggak pernah ngutik-ngutik nanyaan istri saya kerjaan. Tapi saya tahu. Tapi saya nggak ngutik-ngutik kan ada ranah-ranahnya masing-masing. Biarpun kamu 23 tahun. Kan kepercayaan di situ. Istri saya juga cuma nanya sederhana-sederhana aja. Karena apa? Sebenarnya udah transparan. Karena efek dari transparan adalah apa? Trust, keyakinan. Itu. Tapi bukan berarti terbuka semuanya. Kan filosofi terbuka semuanya tidak. Memang harus ada yang dibuka dan tidak. Masa saya tanya tentang karena istri saya PNS di keuangan, anggaran negara ini, kan nggak mungkin istri saya juga ngasih tahu. Kan itu juga ada rahasia negaranya di dalam tata kelola itu. Tapi artinya adalah ada hal yang bisa dibuka, ada hal yang ditutup transparan. Di diri pribadi, dalam hal berumah tangga pun harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya. Ini kenapa peranan mahasiswa? Karena mahasiswa diri pribadi kan, hanya dari siswa. Saya mahasiswa, saya sendiri. Ada mahasiswa lain, ada Budi, ada kita semuanya mahasiswa. Nah, terus dalam kehidupan sehari-hari lah, karena medsos sudah menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan, apa? Ya tadi tetap pakai profesional dong. Bukanlah hal yang tepat. Saya ngomong yang tepat nih si Budi nih karena dia lebih jago. Meskipun saya bisa ngomong, saya juga jago. Tapi udahlah, di bidangnya. Itu profesional. Terus, saya mau ngomong nih. Ngomongnya apa? Ya tadi, harus transparan, terbuka. Terbuka semuanya enggak. Yang benar aja. Yang benar, tidak menyesatkan, dan valid. Ini yang saya ngomong. Akhirnya ujungnya, kalau diprotes, saya dapat bertanggung jawab. Itu benar adanya, itu tidak valid, tidak bohong, itu valid. Gitu. Ini dimulai dari pribadi. Kalau ini dimulai dari pribadi dan jadi sehingga menjadi budaya, Indonesia itu canggih karena masing-masing orang udah begini. Sehingga apa yang dimaksud dengan tujuan lahirnya negara Indonesia yaitu di pembukaan Undang-Undang Dasar, memajukan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan itu tercapai dalam konteks tata negara terwujudnya good governance. Itu ya. Ini udah ada yang bertanya-tanya atau gimana? Udah ada, Pak. Terus yang kedua nih. Gimana, Mas? Ada yang bertanya. Ya, udah ada. Ya. Kita lanjutkan di sesi diskusi aja mungkin, Pak ya. Nah, enggak, dikit lagi ya. Silakan. Mangga, silakan. Berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan publik. Kalau bicara partisipasi aktif, itu juga harus jelas.
Mentang-mentang mahasiswa nggak senang sama dosennya, yuk kita demo, main demo aja. Nah, partisipasi juga sih sebenarnya, tapi apa harus di demo? Itu pertanyaannya. Bukannya saya juga dulu sedang demo, tapi bukannya itu loh gitu. Gini, dalam bicara sistem, sekarang kan ada musrembang nih. Coba di situ, musrembang tuh dari bawah loh. Dari tempat tinggal, dari RT, RW, kelurahan kalau nggak salah. Kelurahan lah sebetulnya. Itu berperan di situ. Aktif di lingkungan pasti ikut. Aktif di lingkungan pasti dilibatkan oleh kelurahan. Karena pengalaman saya gitu. Oh si gede aktif tuh di lingkungan, ditarik di kelurahan. Masuklah pendapat-pendapat dalam musrembang. Lu bicara sistem nih. Atau apa lagi ya? Misalkan kan ada masa reses ya, setiap anggota dewan di tingkat nasional, provinsi maupun itu kan ada reses. Reses itu kan ketemu dia berdialog dengan konstituennya. Di situ ruang-ruang itu partisipasi. Bahwasanya jalanan saya rusak Pak Dewan, gimana caranya? Gimana anggarannya, ada nggak? Itu kan proses kebijakan. Nanti dia itu maksudnya pemimpin itu dan itu menghasilkan satu kebijakan nanti dari hasil diskusi. Itu berpartisipasi aktif, bukan sembarangan juga berpartisipasi aktif. Jadi ada koridor-koridornya dalam berpartisipasi aktif. Dan juga kita profesional tadi ngomongnya udah mantep karena udah jago gitu, bukan sekedarnya aja berpartisipasi tanpa jelas. Itu yang harus dimainkan oleh adik-adik mahasiswa. Dan yang terakhir ya bersinergi tadi, karena ini kan tata kelola ini kan tidak hanya pada satu, tidak hanya si gede aja atau si Budi aja atau komisi informasi, tidak. Ini adalah sinergi semua orang, sinergi semua badan publik untuk good governance. Sekarang apa maksudnya tujuan dari good governance? Good governance adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuannya memajukan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu tujuannya good governance. Contoh konkret ya sederhana. Setelah saya selesai dari ITB, apa yang saya lakukan? Kan ada dua. Kuliah, habis kuliah kawin, menikah. Hal yang wajar. Kuliah. Kerja, habis kuliah apa? Kan kerja. Dari mana saya dapat kerja? Dari mana? Kan dari informasi publik. Saya lihat, Kementerian Sumber Daya Mineral. Wah, ini nih saya masuk nih ke sini karena alumni banyak. Kan gitu ceritanya. Kan dari informasi publik. Coba kalau SDM, PNS ini diumumin. Bisa. Bisa nggak? Ya bisa. Diumumin. Nah, itu kan dalam kerangka spirit good governance. Jadi banyak informasi ke publik disampaikan. Untuk apa? Kalau saya udah selesai kuliah atau saya kerja kan meningkat kesejahteraan saya punya duit setiap bulan. Itu sederhana loh. Itu bagian terkecil dari pengelolaan tata kelola di situ. Kalau nggak transparan, ngapain dibuka? Ngomong aja dari kelompok ke kelompok. Ridwan nih, grup lo. Ini kepada grup-grup aja. Tidak diinformasikan kepada publik. Kalau dibilang diinformasikan. Itu buktinya dalam daftar. Padahal orangnya dia juga. Berarti nggak? Beda kan? Kalau saya cuma informasi kepada kelompok, diam-diam, dan kepada publik, beda itu hasilnya. Nah, itu bagian dari good governance yang informasi ke publik tadi. Itu harus sinergi. Saya rasa ya Mas, mungkin juga waktunya udah lewat ya. Sorry ya. Saya. Udah cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Gede. Peranan mahasiswa ini 3 ini. Ya Mas. Ya, terima kasih Pak Gede. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan terkait peran fungsi Komisi Informasi Pusat dan bagaimana peran mahasiswa. Kita lanjut ke sesi diskusi Pak. Yang pertama ada pertanyaan. Ya, saya akan bacakan pertanyaannya Pak ya. Ini dari Bapak Dasapta Erwin. Beliau bertanya untuk Pak Gede, sejauh mana pemerintah melihat bahwa pusat data atau repositori itu adalah sesuatu yang penting? Karena ada banyak sekali informasi yang beredar tidak didukung data yang dapat dilihat publik. Lalu kemudian sejauh mana repositori di tingkat perguruan tinggi yang dapat diakses mahasiswa itu untuk upload dan download itu dirasakan penting. Dan satu lagi, sejauh mana izin etik dibutuhkan dalam keterbukaan data dan informasi. Nah, ini gimana? Langsung dijawab.
Ya, boleh silakan langsung, Pak. Oh. Eh, terima kasih Pak. Siapa tadi? Bapak Pada siapa, Sabta, Pak? Pak. Pada Sabta Erwin. Pada Sabta ya. Terima kasih pada Sabta Biologi. ya. Ya. Ya, terima kasih pada Sabta. Mungkin ranah saya menjawab ranah filosofi dan umum ya, tidak masuk ke ranah-ranah teknis ya. Terkait ini sejauh mana kan bentuknya kualitatif ya. Nah, saya untuk ranah kualitatif yang kedua saya merujuk kepada undang-undang. Terus kalau parameternya kuantitatif gitu kan, bisa juga di sejauh mana bagus atau tidak kan kuantitatif. Saya tidak masuk ranah kuantitatif gitu loh yang ingin saya katakan kepada Pak Das mana ya? Pada Sabta. Das Sabta. Yes. Pada Sabta ya, dan kepada yang lain lah saya ingin katakan. Jadi informasi saya merujuk pada informasi. Di dalam informasi, data adalah bagian dari informasi gitu loh. Data dokumen adalah bagian dari informasi. Sehingga implikasinya apabila dia informasinya terbuka yang tadi saya bilang, data dan dokumen itu bagian yang harus dibuka. Mau di Pusdatin kah, mau di Humas kah, atau mau di Respo di bidang-bidang yang lain. Karena data dan dokumen itu bagian dari informasi. Tadi kan definisi informasi. Informasi adalah bla 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 bla, baik data, fakta. Nah, jadi apabila dia diklasifikasikan oleh PPID-nya merupakan satu informasi yang terbuka, data dan dokumen itu harus diberikan kepada publik. Itu filosofinya. Di mana pentingnya? Ya penting dan strategis. Penting dan strategis apa? Begini contohnya. Ini analogi umum, makanya saya tidak masuk ke ranah teknis ya yang penting. Apabila informasi yang di dalamnya ada data dan fakta, ada dokumen, data, fakta, dokumen dan yang lainnya itu diberikan kepada publik, mengakibatkan rubuhnya lah bahasa kasarnya. Analogi gampang inilah ya. Analogi ya. Saya Gede Narayana memohon informasi publik termasuk data dan dokumen dari ITB terkait kasus X misalnya, kasus X. Ini analogi kan, analogi itu gambaran ya, kasus X analogi. Nah, kalau kasus X ini data dan dokumennya diberikan ke saya, mengakibatkan badan publik ITB ini menjadi hancur lebur, gitu, kacau, hancur lebur, itu ditutup. Karena menyangkut di situ filosofinya, kan transparansinya di situ, menyangkut ketahanan negara. Ini masuk nggak pasal 17 yang dimana masuk pasal 17 ini? Tapi itulah yang ingin saya katakan, disitulah data dan dokumen bagian penting dan strategis dari informasi. Karena dia bicara data, dia bicara fakta, nggak bisa dibohongin gitu. Kalau dibilang sejauh penting, ya bukannya penting lagi, strategis. Informasi kekuatan utama di tangan sekarang bukan hanya duit di tangan segelintir orang, tetapi informasi publik yang dikuasai segelintir orang itulah menjadi kekuatan utama di era sekarang. Itulah Flint Toppler tuh, John Smith yang mengatakan itu. Jadi dibilang penting, bukan penting lagi, strategis. Di dalam informasi itu ada data dan fakta. Itulah pendukung yang tidak bisa dielakkan. Makanya tadi poinnya loncat. Terkait kalau menyampaikan informasi harus akurat, benar, tidak menyesatkan. Di situ letaknya supaya beretika lah, santun lah, yang bener lah ngomong, jangan maksudnya jahat gitu loh. Di situ letak filosofinya yang ingin saya katakan. Dan pusat data ataupun yang sejenisnya, humas ataupun yang lainnya itu berkewajiban untuk memfilter itu. Kalau informasinya dibukanya jadi kacau, ya jangan dibuka lah menurut saya. Datanya apalagi. Tapi kalau data yang diberikan malah membuat mencerdaskan kehidupan bangsa harus dibuka. Nah, di mana posisi etiknya? Tadi harus dilihat dulu. Ini jadi filosofinya kalau di undang-undang disebut uji konsekuensi. Filosofi uji konsekuensi adalah menguji konsekuensi itu apabila dibuka positifnya lebih banyak daripada negatif. Atau sebaliknya. Jadi kalau tadi saya bilang ada dibuka, ternyata implikasinya menurut itu lebih banyak negatifnya, ya ditutup. Kalau lebih banyak positifnya dibuka. Di situ yang disebut uji konsekuensi. Jadi itu yang melaksanakan kalau dalam undang-undang disebut PPID. Itulah
informasi mana yang harus dikecualikan, harus melalui proses yang disebut uji konsekuensi. Saya rasa itu ya pemahaman dari saya terkait sejauh mana, Kang. Baik. Ini filosofi ya, tidak masuk ke ranah teknis ya. Kalau kuantitatif kan tadi informasi itu besar luas loh. Antara satu bagian dengan bagian lainnya, biarpun satu ITB, satu Pemda, Dirjen, Dinas Kesehatan dengan Dinas Tenaga Kerja misalnya, satu Pemda informasinya beda-beda. Tapi kan saya hanya pada posisi filosofi dan rujukan undang-undang yang besarannya. Teknisnya masing-masing PPD-nya di badan publik itu. Makanya PPD itu harus terintegrasi, harus menyatu dia. Nah, tadi ini dari Pak Dasapta, sejauh mana yang tadi 3 pertanyaan itu, kesimpulannya ya harus secara etik harus jelas. Tadi yang saya bilang itu etikanya. Kalau lebih besar banyak manfaatnya ditutup, ya ditutup lah. Meskipun itu sifatnya terbuka, ya. Meskipun itu undang-undang bilang terbuka, tetapi menurut uji konsekuensi ITB itu lebih banyak manfaatnya ditutup, tutup. Itulah uji konsekuensi filosofinya. Di situ letak etikanya menurut saya. Karena menjaga institusi badan publik itu kan, dan yang lainnya juga lah seperti tadi saya katakan. Saya itu Kang, menurut saya. Baik, terima kasih Pak Gede ya atas penjelasan filosofis terkait pertanyaan tadi dari Pak Dasapta. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari mahasiswa, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Gede. Kalau nggak ada, saya udah bertanya tadi itu Kang. Boleh Pak, silakan. Apakah tadi Universitas Katolik Parahyangan, apakah termasuk badan publik Pak ya? Enggak, kalau tidak ada yang bertanya, ya itu kan hanya contoh ya. Saya menyebut itu analogi contoh untuk memberikan pemahaman badan publik gitu loh. Sekarang saya tanya, apakah masuk badan publik Universitas Katolik? Apakah cucu BUMN masuk badan publik? Nah, kan ada cucu-cucunya tuh. Coba mematikan. Sebutlah misalkan Garuda punya anak perusahaan bikin lagi cicit namanya, masuk badan publiknya tuh. Itu baru satu. Yang mana itu kan contoh ya, saya nggak mau nyebut nama sih. Itu contoh. Nah, coba jelaskan itu badan publik apa enggak pemahamannya. Ayo, saya nanya lah nih, bisa nggak ada yang jawab adik-adik mahasiswa itu? Silakan para mahasiswa. Terkait challenge dari Pak Gede, ada apa nih? Tanggapan dari Rifki. Masuk Pak, karena menggunakan anggaran pembelanjaan biaya negara atau APBD. APBD ya. Ya. Jadi sebenarnya ya, saya bertanya tuh retorik gitu. Pertanyaan itu nggak perlu jawaban. Tapi pada kenyataannya, ini ingin saya gambarkan penjelasan perjalanan keterbukaan informasi publik. Sangat banyak yang beranggapan tidak masuk badan publik. Saya ulangi, sangat banyak yang berasumsi tidak masuk badan publik. Ini ada mahasiswa masuk, tapi nanti pada saat dia menjabat bisa berubah tuh pernyataan, tidak masuk. Awalnya saya hanya beranalogi, karena ini kasus loh, banyak kasus. Enggak masuk badan publik, lah enggak masuk. Tapi pada saat mahasiswa bilang masuk, pada saat udah menjabat belum tentu bilang masuk loh. Kenapa? Tadi profesional tadi. Kenapa transparansi dan akuntabilitas tadi? Poin peranan mahasiswa itu kan bisa berubah, tergerus oleh keadaan, keyakinan kita. Iya, udah kayak Ustadz aja ngomong. Tergerus oleh keadaan. Kalau sendiri nih Kang, saya nih kan anak, Pak minta dihitung, gampang kan? Tapi kalau udah beda. Udah bekerja beda Pak ya? Beda. Apalagi udah ada kebutuhan yang harus dinafkahi. Prioritaskan ya. Itu problematik. Inilah keyakinan. Makanya rujukan tadi kan kenapa saya ngomong landasan hukum, kenapa ngomong loncat kemana, ke sini loncat itu supaya konsisten dan komitmen. Itu kata kuncinya konsisten komitmen aja, mau dimanapun komitmen itu. Konsisten itu mau jadi megang jabatan kayak mau jadi orang biasa sama
konsisten komitmen itu? Sebenarnya masuk pertanyaan itu retorika. Yes. Jawabannya masuk, tapi pada saat menjabat atau kenyataan yang ada, kita kan ada sidang. Ditolak. Saya nggak mau sidang karena saya bukan badan publik. Oh, itu kenyataan tuh. Ya, Pak. Tapi sebenarnya badan publik ya udah kita sesuai dengan hukum. Itu ya pemahaman saya. Sebenarnya Baik. itu maksud saya. Baik, terima kasih Pak Gede. Mungkin satu lagi Pak, ada pertanyaan dari mahasiswa, beliau bernama Mikael Timotius. Dia bertanya, apakah KI berpengaruh terhadap pembentukan Undang-Undang ITE? Dan kira-kira bagaimana pandangan Bapak terkait penyalahgunaan Undang-Undang ITE? Sehingga menyebabkan masyarakat cenderung bersifat sensitif. Kang, diulang ya. Tadi pertanyaan awal, ini kalimatnya ada nggak tepat nih. Apakah apa tadi? Apakah KI, kita buat informasi, juga berpengaruh terhadap pembentukan Undang-Undang ITE? Itu pertanyaan intinya, Pak. Tadi saya bilang, dalam hal proses kebijakan publik, itu partisipasi masyarakat. Masa cuma KI doang? KI itu kan Komisi Informasi. Yang dimaksud KI tadi kan Komisi Informasi. Jadi yang berpengaruh itu, yang berperan bukan Komisi Informasi, warga, masyarakat, partisipasi masyarakat. Tadi kan saya bilang, badan partisipasi masyarakat itu kan tadi ada pasalnya, pasal Undang-Undang Dasar, terus turun ke undang-undang. Jadi partisipasi masyarakat bukan hanya Komisi Informasi. Justru partisipasi masyarakat ini warga, mahasiswa, kelompok masyarakat, bukan lembaga-lembaga negara. Lo undang-undangnya dari negara masa? Kayaknya. Jadi justru partisipasi masyarakat. Contohlah Undang-Undang Cipta Kerja, partisipasi masyarakat dong. Orang itu bagian dari negara yang mengusulkan gitu misalkan. Partisipasi masyarakat apa? Seorang masyarakat, kumpulan masyarakat, organisasi berbadan hukum. Masyarakat bisa mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, intelektual, akademisi, kan bisa. Bagaimana prosesnya berpartisipasi aktif? Tadi jelas identitasnya, ngomong aja bikin tulisan, sampaikan ke badan publik. Badan publik apa? Karena menyangkut undang-undang misalnya TO, ke Kominfo, ke DPR. DPR mana? Jangan Komisi 8, nggak dibaca. Komisi 8 kan bukan bagian IT, ke Komisi 1. Jadi harus rule-nya gitu. Makanya saya sebut profesional. Tadi kan saya bisa ngomong hak asasi, tapi saya nggak mau ngomong. Karena udah banyak. Di DPR juga banyak komisi. Masa ngomong ITE di Komisi 10? Kayak gitu, itu yang saya maksud. Nah, itu partisipasi loh. Terus digaung-gaungkan itu, disampaikan, pendapat saya gini. Itu yang pertama. Jadi bukan hanya Komisi Informasi, bukan kalimat komisinya, partisipasi masyarakat gitu. Yeah. Katanya masyarakat, publik yang harus berperan dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Bukan hanya Undang-Undang Dasar. Cuman yang benar, jangan tujuannya negatif. Yang tadi saya ngomong gitu loh. Yang tujuannya baik, bukan menyesatkan, yang valid. Nah, tujuannya dalam konteks itu. Terus yang paling besarnya adalah common platform, tetap menjaga NKRI dengan semangat Pancasila. Itu kan di situ aja letak mainnya koridor. Nah, terus terkait apa yang kedua tadi tuh, Undang-Undang ITE, Mas? Bagaimana pandangan Bapak terkait penyalahgunaan Undang-Undang ITE? Nah, ini kan tadi yang saya bilang kata profesionalitas ya. ITE itu kan undang-undang yang terkait teknologi. Nah, di dalam undang-undang itu, peran hukum itu, yang bisa menindak itu kan tetap aparat hukum. Komisi Informasi tidak mempunyai kewenangan untuk menindak yang penyalahgunaan terkait undang-undang ITE tersebut. Kan udah ada landasannya. Gini ya, yang saya pahamin ya. Komisi Informasi kok diam aja tuh ada hoax. Nah, ada hoax gitu lah ya. Loh, bukan kami diam. Yang menindaklanjutin hoax itu adalah ada dua. Kominfo dan BSSN, Badan Siber Sandi Negara. Yang nangkepnya polisinya. Kenapa? Gini. Si X yang pembuat hoax itu di ujung sana. Beritanya nyampainya di sini. Itu bisa ditelisik loh, ditelusurin dengan teknologi sampai ketemu si X itu. Meskipun yang beritanya udah keberapa gitu. Itu teknologi. Kemampuan teknologi itu ada di Kementerian dan BSSN, di Komisi Informasi tidak ada teknologi itu.
Tapi bagaimana mewujudkan, mensosialisasikan, mengedukasikan, badan publik, informasinya kayak gini ngomongnya. Begini yang diinformasikan. Jangan yang hoax, jangan yang berbeda-beda. Nah, di situ. Jadi itulah yang disebut pernyataan tadi, ITE itu kan ada ranah-ranah hukumnya ya kalau dia menyalahgunakan undang-undang ITE. Nah, di mana penyelesaian sidang sengketa informasi oleh Komisi Informasi pada posisi informasi publik, permohonan informasi publik yang tadi saya sebutkan, nggak dikasih jawab, nggak sesuai, diberikan yang lain. Di situ letak sidang sengketanya, dan itu juga bentuknya putusan, bukan langsung ditindak masuk penjara, bukan. Gitu. Itu Mas yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Gede. Mungkin waktunya sudah cukup ya, karena mahasiswa ada kelas di jam selanjutnya. Terima kasih Pak Gede atas penyampaian informasinya terkait dengan peran fungsi Komisi Informasi Pusat. Bagaimana dijelaskan bahwa keterbukaan informasi sebagai bagian yang dijamin di dalam konstitusi, juga dampak dari bagaimana Indonesia sebagai prinsip negara demokrasi ya. Keterbukaan informasi yang ada nantinya sangat berfungsi, berguna dalam bagaimana bertujuan kepada terciptanya good governance ya dalam sistem pemerintahan kita. Dan juga di dalamnya juga akan memberikan banyak manfaat yang bisa dirasakan tentang bagaimana hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Seperti misalkan mengurangi tingkat korupsi, dapat mendeteksi dini terkait adanya praktek maladministrasi di dalam beberapa masalah misalkan, atau mendapatkan feedback dari masyarakat tentang kinerja badan publik dan lain sebagainya. Dan jangan lupa mungkin peran fungsi mahasiswa bagi adik-adik. Nah, ya kalian sangat berperan di sini dalam bagaimana mencapai good governance atau clean and good governance ya dalam sistem keterbukaan informasi yang ada. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Gede Narayana. Sehat selalu Pak, semoga semakin sukses. Terima kasih telah berkontribusi dalam kegiatan SG di Institut Teknologi Bandung. Dari saya diucapkan sekian, terima kasih kepada semuanya, Pak Sekretaris Rektor, Bu Naomi, pada Bapak Ibu dosen pengampu, Bu Alfi, Pak Epin, dan semuanya saya ucapkan terima kasih, dan adik-adik mahasiswa juga saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kehilafan yang saya lakukan, mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sehat selalu semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Gede, Baiklah, terima kasih. baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.